beberapa video saya yang dicekal oleh YouTube ya. Mereka itu sangat menguasai di wilayah media. Selamat murtad itu kan viral, bos. Undang-undang dasar menjamin kebebasan berpikir, ya melindungi semua. Ya, itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama, yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Tulil Firdausi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, ini saya akan berbicara tentang beberapa video saya yang dicekal oleh YouTube ya. Yang pertama, video ketika saya mengkritik Ustadz Khalid Basalamah. Masih ingat kan kemarin-kemarin ketika Ustadz Khalid Basalamah itu menjadi pertanyaan banyak masyarakat Indonesia mengenai statementnya yang tidak usah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian beliau klarifikasi ke sana kemari ya, termasuk di podcast Deddy Corbuzier. Saya tetap mengkritiknya ya, meskipun Ustadz Khalid Basalamah di dalam klarifikasinya mengatakan bukan tidak usah di dalam selamanya, bukan tidak usah dalam artian selamanya membaca menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, bukan. Tetapi pada saat itu, pada saat dimana si anak tersebut tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian saya tetap menelisik ya, tidak usah ini kalimat hukum, dan tidak ada kalimat lanjutan yang saya temukan ya dari ceramah Ustadz Khalid Basalamah itu. Nggak ada kalimat lanjutannya, cukup nggak usah saja. Kalau misal Ustadz Khalid Basalamah beranggapan bahwa lagu Indonesia Raya memang harus dilakukan, memang harus dinyanyikan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, itu menjadi panduan agar masyarakat ini tetap satu di dalam barisan meskipun beda agama, ras, dan budaya. Kalau benar-benar menganggap itu adalah kewajiban, maka kalimat atau jawabannya mestinya bukan nggak usah. Bisalah pakai kalimat yang lain, bukan nggak usah. Misal gini, saya contohkan kemarin tuh ya jawabannya. Nggak apa-apa pada saat si anak tersebut nggak mau nyanyi Indonesia Raya. Tetapi harus sadar bahwa lagu Indonesia Raya memang harus dinyanyikan oleh rakyat Indonesia, maka anak bapak harus diberikan pemahaman agar lagu Indonesia Raya ini dinyanyikan. Kan begitu kan, lebih bijak, lebih menyeluruh, lebih kemudian menjelaskan kepada publik bahwa siapa sebetulnya Ustadz Khalid Basalamah. Bahkan tuduhan-tuduhan yang kena kepada dia dari dulu, saya kira bukan hari ini saja. Itu dipatahkan tuduhan masyarakat oleh jawaban Ustadz Khalid Basalamah, manakala menjawabnya seolah bahwa benar Ustadz Khalid Basalamah perhatian kepada apa-apa yang telah dibuat oleh negara ini. Salah satunya adalah lagu wajib nasional. Dan gitu kan beliau menerangkan pahlawan lah apa-apa di podcast Deddy Corbuzier, kan jelas beliau menerangkan. Kalau misal jawabannya tidak usah, ini kan lebih akan tebal sekali tuduhan masyarakat kepada Ustadz Khalid Basalamah bahwa beliau adalah ABCD, kan gitu ya. Makin tebal tuduhan masyarakat. Itu maka itu
Terlebih kan saya bukan anti perbedaan sebetulnya, karena saya pun yang memahami akan keragaman, apalagi pemahaman agama ini sangat akan ragam sekali pandangannya ya. Saya memahami perbedaan pandangan itu, perbedaan puru'iyah selain daripada di wilayah akidah ya, selain daripada di wilayah akidah, selama perbedaan tersebut tidak mengharam-haramkan, tidak membidah-bidahkan tradisi yang kita lakukan. Itu loh, misal sholawatan, tahlilan, ziarah kubur, yasinan dan sebagainya, selama itu tidak diharam-haramkan, tidak dibidah-bidahkan, wah segala macam, selama itu pula kita akan menerima sebetulnya perbedaan dari manapun kan gitu. Tetapi kalau misal itu sudah diharam-haramkan dan sebagainya, sementara kita pun punya argumentasi daripada kiai yang valid kebenarannya, maka ya mau tidak mau kita pun akan melawan dengan narasi-narasi pengharaman tersebut ya, akan melawan pastinya. Kemudian juga saya keren mendengar urusan musik. Khalid Basalamah, Ustadz Khalid Basalamah memang mengharamkan katakan musik ya. Tapi kan di tengah-tengah video tersebut itu Ustadz Khalid Basalamah juga ditanya oleh Deddy Corbuzier, bagaimana kalau misalnya ada orang yang main musik di depan Anda, apakah Anda akan langsung memarahinya karena itu melanggar daripada syariat Islam? Ustadz Khalid kan dengan sangat bijak disanya, saya tidak akan memarahinya karena untuk apa? Oke, karena untuk apa? Bukan tugas saya untuk melarangnya, tugas saya menyampaikan dakwah kan gitu. Itu kan keren sekali, tidak kemudian menjustifikasi orang yang meskipun menurutnya adalah berbeda. Tapi kan itu yang kemudian kita harapkan sama-sama, pandangan-pandangan bijak meskipun berbeda. Tuh ya, saya sangat apresiasi dengan bagaimana cara dia menyampaikan agama, menyampaikan percakapannya itu sangat santun, sangat patut untuk kita ikuti sama-sama lah ya cara gayanya, karena enak sekali mencerminkan bahwa beliau menanamkan sisi akhlakul karimah kepada masyarakat di bagian sikapnya. Tapi untuk di bagian pemahamannya ada beberapa juga yang kemudian kita tidak sepakat, tetapi bukan lantas ketidaksepakatan itu menjadikan kita benci. Silahkan, satu kali lagi, selama pemahaman yang berbeda itu tidak menjadikan dia menyalahkan bahkan mengharamkan kan gitu ya. Kemudian video itu dicekal di negara Anda katanya ya. Dan ini bukan terjadi hanya satu kali. Ternyata Ade Arbardo mengalami hal tersebut. Setiap membuat video dan di sana ada foto Ustadz Khalid Basalamah, videonya selalu dicekal di negara Anda. Ini kan pertanyaan saya, kenapa bisa dicekal? Kenapa bisa dicekal? Ini kan berarti ya beliau menguasai, mereka itu menguasai di wilayah media, bos. Ya, mereka itu sangat menguasai di wilayah media. Kemudian UAS juga sama. Saya dicekal video yang kemarin itu cukup ramai ya videonya, yang mengomentari masalah perayaan ulang tahun beliau. Padahal saya kemarin mendoakan beliau mudah-mudahan panjang umur, dakwah yang lebih bijaksana. Cuma berbeda pandangan di dalam api saja kan urusannya. Yang kemudian viral pernyataan Ustadz Abdul Somad, selamat murtad, selamat murtad, itu kan viral, bos. Itu ramai lah ya, kemarin beliau sudah mengadakan perayaan, di samping kemudian kontroversi ceramahnya itu ya. Video itu pun sama ternyata. Entah saya salah apa, bos. Tapi apakah ini picik juga terhadap kritikan orang yang mungkin saya orang awam, mungkin saya orang masih gini, kenapa kemudian mengomentari ulama besar? Sangat tidak etis. Sangat tidak etis. Maka kalau misal kemudian benar-benar pandangannya seperti itu, saya mohon maaf, saya berani mengomentari ulama besar. Tapi saya kira perlu dipertimbangkan juga apakah ia seluruh api yang ada di hadapan kita, kemudian kita berdoa di hadapannya, itu akan menjadi kita akan murtad kan gitu saja sebetulnya. Ulang tahun tradisi itu kan
sudah banyak sekali dilakukan oleh masyarakat sebagian sih ya, meskipun keluarga saya tidak melakukan hal tersebut ya, tidak melakukan ulang tahun, potong kue, tiup lilin dan sebagainya, enggak keluarga saya. Tapi saya pun tidak langsung menjustifikasi orang yang melakukan hal tersebut, apalagi seperti yang dikatakan Ustaz Abdul Somad, murtad. Ini saya kan kemarin menjelaskan kalau misalnya seluruh api dipandang itu menjadi murtad kalau kita ada di hadapannya, ini akan sangat keliru pada akhirnya kalau ditarik ke pramuka, ditarik kepada ibu-ibu yang lagi masak di kompor, kepada bapak-bapak yang lagi ngadurkan sampah, kemudian lama ngadurkannya, kemudian dia baca sholawat, kemudian dia berdoa. Ini kan akan menjadi sangat keliru dan ngawur, sangat berantakan sekali bagi saya itu sih. Agar kemudian sangat hati-hati dan bijaksana mengeluarkan aturan atau hukum. Ya meskipun kemarin saya juga katakan di dalam tradisi fikih, sunnah hukumnya ketika kita sholat dan tempat sujud kita itu dihampari, ada hamparannya, dan menjadi makruh hukumnya jika hamparan tersebut menyerupai api, kan gitu ya. Itu di dalam tradisi fikih saya ucapkan ulang di sini karena agar menjadi edukasi, dan saya tidak akan masukkan videonya karena takut dicekal kembali kan. Nggak tahu lah alasan dicekalnya apa, tapi edukasi ini saya kira penting ya. Edukasi ini saya kira penting. Artinya satu ya, poinnya satu. Api dinyalakan itu untuk apa? Kalau niat dinyalakan untuk kita menyembahnya, maka itu menjadi murtad ya. Maka itu menjadi dosa, maka itu membuat kita keluar dari agama Islam. Tapi kalau api dinyalakan hanya untuk menghangatkan tubuh, api dinyalakan hanya untuk rangkaian acara seperti ulang tahun, kemudian pramuka, apalagi menanak nasi kan, itu saya kira nggak jadi soal. Tergantung bagaimana api dinyalakan, niat kita itu seperti apa. Untuk menyembahnya sebagai orang Islam nggak boleh, karena itu adalah tradisi Majusi, dan Majusi menyembah api kan ya gitu. Kalau misalnya umat Islam melakukan hal tersebut, justru itu jelas itu menyimpang dari akidah umat Islam. Itu ya. Mudah-mudahan video ini tidak dicekal kembali. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.